Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Sukmalasari dari Fakultas Psikologi Universitas Bosowa dengan nomor induk mahasiswa 4525091281. Kali ini saya akan membahas salah satu konsep penting dari buku The 7 Habits of Highly Effective People karya Stephen R. Covey, yaitu Think Win-Win. Ini adalah habit keempat dan termasuk salah satu kebiasaan paling penting dalam membangun hubungan yang sehat, produktif, dan jangka panjang, baik di kantor, kampus, maupun dalam kehidupan sehari-hari. Konsep Think Win-Win ini bukan sekedar teori, tetapi sebuah cara berpikir dan cara bersikap yang bisa benar-benar mengubah cara kita berinteraksi dengan orang lain. Jadi mari kita mulai pembahasannya dari definisi hingga aplikasinya dalam kehidupan nyata. Pengertian Think Win-Win. Think Win-Win itu adalah sebuah paradigma atau pola pikir yang berusaha mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. Dalam hubungan pribadi maupun profesional, seseorang yang berpikir win-win tidak berusaha mengalahkan atau orang lain, tetapi mencari jalan agar keduanya menang dan mendapatkan hasil terbaik. Menurut Stephen Covey, win-win bukan sekedar sikap baik hati atau kompromi dangkal. Ini adalah kerangka berpikir yang berlandaskan keberanian, courage, dan kepedulian, consideration. Keberanian, courage, berani menyampaikan kebutuhan dan tujuan kita. Kepedulian itu consideration, peduli terhadap kebutuhan dan tujuan pihak lain. Jika salah satunya tidak seimbang, hubungan akan timpang. Keberanian besar, kepedulian kecil akan menjadi win dan loss. Keberanian kecil ke kepedulian besar menjadi loss win. Jadi, Think Win-Win bukan saya menang kamu kalah, bukan saya ngalah biar cepat selesai, tetapi mencari solusi kreatif di mana semua pihak puas dan merasa diperlakukan adil. Secara filosofis, Think Win-Win ini berangkat dari pandangan bahwa hubungan manusia bukanlah arena pertarungan, tetapi ruang kolaborasi. Dalam banyak budaya dan situasi kerja, orang-orang sering terjebak pada pola pikir kompetitif, merasa bahwa untuk sukses, orang lain itu harus kalah. Filosofi Win-Win menolak cara pikir itu dan menggantinya dengan mentalitas kelimpahan, yaitu keyakinan bahwa kesuksesan seseorang tidak mengurangi peluang orang lain. Prinsip ini menanamkan pandangan bahwa kerjasama selalu menghasilkan nilai yang lebih besar daripada menang sendiri. Win-win bukan hanya strategi komunikasi, tetapi cara melihat dunia bahwa setiap interaksi dapat menjadi kesempatan untuk saling menguatkan, bukan saling mengalahkan. Filosofi ini juga menekankan pentingnya hubungan jangka panjang dalam hidup nyata. Kemenangan yang memuaskan ego sesaat seringkali merusak kepercayaan dan hubungan, sehingga merugikan diri sendiri dalam jangka panjang. Think Win-Win juga mengajarkan bahwa integritas, empati, dan keberanian adalah fondasi hubungan yang sehat. Dengan menghargai kepentingan orang lain, sambil tetap tegas terhadap kebutuhan diri sendiri, kita membangun relasi yang stabil dan saling mendukung. Inilah sebabnya win-win dianggap sebagai pendekatan yang dewasa secara emosional, yang menyeimbangkan logika dan empati, serta menuntut kedewasaan dalam melihat situasi dari berbagai sudut pandang. Pada akhirnya, filosofi Think Win-Win ini mengajak kita untuk bertumbuh dari pola pikir kompetisi menjadi pola pikir kontribusi. Ia mengajarkan bahwa keberhasilan terbesar muncul ketika kita mampu menciptakan kemenangan bersama. Karena itu, win-win bukan hanya kebiasaan kerja, tetapi prinsip hidup yang membentuk karakter, memperluas cara pandang, dan menguatkan hubungan dengan siapapun. Adapun tujuan dan esensi dari Think Win-Win ini yaitu yang pertama, membangun hubungan jangka panjang yang sehat, karena kedua pihak sama-sama merasa dihargai dan tidak merasa dimanfaatkan. Yang kedua yaitu menciptakan solusi yang lebih kreatif dan inovatif. Ketika dua pihak bekerja sama mencari solusi, mereka lebih mungkin menemukan ide yang lebih baik daripada sekedar menang atau kalah. Yang ketiga yaitu meningkatkan kepercayaan dalam tim atau organisasi. Jadi orang akan lebih mudah bekerja sama jika tahu bahwa kita tidak berniat merugikan mereka. Yang keempat yaitu mencegah konflik berkepanjangan. Konflik yang dikelola dengan win-win tidak menghasilkan dendam. Yang kelima yaitu menciptakan suasana kerja yang positif, produktif, dan kolaboratif. Selanjutnya yaitu karakteristik orang yang Think Win-Win. Jadi orang yang menerapkan habit ini biasanya memiliki ciri yang pertama yaitu integritas atau integrity. Mereka jujur tentang kebutuhan dan tujuan mereka. Yang kedua yaitu kematangan atau maturity. Mampu berani menyampaikan keinginan tapi tetap menghargai pihak orang lain. Yang ketiga yaitu mentalitas kelimpahan atau abundance mentality. Percaya bahwa ada cukup untuk semua orang, bukan jika saya menang, kamu harus kalah. Yang selanjutnya yaitu fokus pada solusi bukan ego. Lebih mementingkan apa yang bermanfaat bagi semua pihak dibanding perasaan ingin menang. Yang terakhir yaitu mampu bernegosiasi dengan bijaksana, mencari titik temu yang sebenarnya menguntungkan semua pihak.
Adapun manfaat Think Win-Win dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama di lingkungan kerja atau kantor itu mengurangi drama, gosip, dan konflik antar karyawan, meningkatkan kepercayaan antar divisi, meningkatkan produktivitas karena komunikasi lebih lancar, menghasilkan keputusan tim yang lebih matang. Dan adapun di lingkungan kampus, yaitu seperti mempermudah kerja kelompok atau tugas proyek, menghindari anggota kelompok yang free rider maupun yang mendominasi. Yang ketiga itu meningkatkan kreativitas dalam diskusi, dan terakhir membuat hubungan pertemanan lebih sehat. Dalam hubungan pribadi, hal ini seperti menghindari pertengkaran karena masing-masing mencoba saling memahami, meningkatkan rasa dihargai dan didengarkan, dan membuat hubungan lebih stabil. Nah, untuk dalam diri sendiri, yaitu menjadi lebih tenang dan tidak mudah defensif, dan lebih mudah melihat peluang kolaborasi daripada kompetisi. Nah, selanjutnya bagaimana cara menstimulasi dan melatih pola pikir Think Win-Win ini? Jadi ini dia berikut langkah-langkah aplikatif untuk membangun kebiasaan ini. Yang pertama yaitu dengan latihan mengubah mindset dari saya versus kamu menjadi kita. Menjadi membiasakan berpikir, ini merupakan langkah dasar yang mengubah pola komunikasi. Yang selanjutnya yaitu latihan mendengarkan secara empatik. Sebelum memberikan solusi, cari tahu dulu apa kebutuhan pihak lain. Semakin dalam kita memahami, semakin mudah menemukan solusi win-win. Yang ketiga yaitu latihan mengungkapkan kebutuhan dengan jelas. Tidak hanya memahami pihak lain, kita juga harus jujur soal kebutuhan kita. Yang keempat yaitu fokus pada kepentingan, bukan posisi. Dalam negosiasi, posisi adalah permintaan, sedangkan kepentingan adalah alasannya. Ini membuka ruang bagi solusi kreatif. Yang kelima yaitu buat opsi kreatif win-win. Biasanya muncul solusi yang lebih baik dari tawaran awal kedua pihak. Yang keenam yaitu selalu berpikir jangka panjang. Win-win itu selalu melihat keberlanjutan hubungan. Adapun contoh penerapan Think Win-Win yaitu seperti di kantor, Think Win-Win ini terlihat ketika tim membagi tugas berdasarkan kemampuan masing-masing sehingga semua merasa adil dan pekerjaan lebih efektif. Win-Win juga muncul saat divisi yang berbeda bernegosiasi deadline walaupun terbuka tentang kebutuhan dan kendala. Kemudian mencari solusi seperti membagi tugas bertahap atau memprioritaskan bagian penting. Nah, kalau di kampus, Think Win-Win itu diterapkan saat kerja kelompok dengan memilih peran sesuai keahlian. Misalnya ada yang mengerjakan teori, editing, atau presentasi. Selain itu, jika beberapa kelompok memerlukan fasilitas yang sama, mereka membuat jadwal bergiliran agar semua dapat kesempatan. Bahkan ketika terjadi konflik, Win-Win itu membantu kelompok berdiskusi mencari solusi tanpa menyalahkan siapapun. Jadi secara sederhana, Think Win-Win ini berarti mencari keputusan yang menguntungkan semua pihak dan menjaga hubungan tetap baik. Selanjutnya yaitu hambatan atau tantangan dalam menerapkan win-win dan cara mengatasi hambatan itu. Yang pertama yaitu ego pribadi, keinginan yang penting saya menang. Yang kedua yaitu rasa curiga, tidak percaya bahwa pihak lain ingin kerjasama. Yang ketiga budaya kompetitif yang berlebihan, lingkungan kerja tertentu memicu win-loss. Yang keempat yaitu kurangnya keterampilan komunikasi atau tidak tahu cara menyampaikan kebutuhan dengan jelas. Yang kelima yaitu emosi saat bernegosiasi. Jika marah, biasanya orang ingin menang, bukan menyelesaikan. Adapun cara mengatasinya yaitu yang pertama mengendalikan emosi sebelum negosiasi. Yang selanjutnya yaitu latih komunikasi asertif, jelas tapi tetap sopan. Selanjutnya yaitu bangun kepercayaan bertahap. Selanjutnya yaitu tanyakan apa yang kamu butuhkan dari saya, dan yang terakhir yaitu jangan terburu-buru. Solusi win-win itu membutuhkan waktu. Jadi kesimpulan besar yang dapat dari adalah kunci membangun hubungan yang sehat, meningkatkan kolaborasi, dan menciptakan solusi kreatif dalam pekerjaan maupun kehidupan pribadi. Jadi paradigma ini membutuhkan yang pertama yaitu keberanian, kedua yaitu kepedulian, yang ketiga kejujuran, dan yang terakhir kemauan untuk mencari solusi terbaik bersama. Dalam dunia kerja dan kampus itu yang penuh interaksi sosial, kebiasaan win-win ini bukan hanya membuat tugas selesai, tetapi menghasilkan lingkungan yang saling menghargai dan produktif jangka panjang. Sebagai penutup, penting untuk kita ingat bahwa Think Win-Win itu bukan sekedar teori dalam buku The 7 Habits of Highly Effective People, tapi sebuah cara pandang yang dapat benar-benar mengubah cara kita bekerja, belajar, dan berhubungan dengan orang lain. Dalam dunia yang semakin cepat dan penuh tekanan, mudah sekali bagi kita terjebak dalam pola pikir menang, kalah, merasa harus bersaing, harus menjadi yang paling benar, atau harus mendapatkan bagian terbesar. Namun,
Tim Win-Win mengajak kita untuk berhenti sejenak dan melihat bahwa ada pendekatan yang jauh lebih dewasa, lebih sehat, dan lebih berkelanjutan, yaitu pola pikir yang menempatkan hubungan dan kolaborasi sebagai inti dari keberhasilan. Dengan memiliki mentalitas kelimpahan, keberanian menyampaikan kebutuhan, dan empati untuk memahami orang lain, kita bukan hanya menciptakan hasil yang adil, tetapi juga hubungan yang penuh kepercayaan. Kita juga belajar bahwa keberhasilan orang lain tidak mengurangi keberhasilan kita, justru memperkuat tim, memperkuat komunitas, dan pada akhirnya memperkuat diri kita sendiri. Ketika kita menerapkan tim win-win ini secara konsisten, baik di kantor, di kampus, maupun dalam kehidupan pribadi, sebenarnya dapat diubah menjadi kesempatan untuk tumbuh dan menemukan solusi yang lebih kreatif. Semoga materi ini tidak hanya menambah wawasan, tetapi juga dapat menjadi pengingat bagi kita semua untuk mencoba menerapkan sikap win-win dalam setiap situasi yang kita temui. Karena perubahan besar sering dimulai dari hal-hal kecil. Cara kita mendengarkan, cara kita memberi ruang untuk orang lain, dan cara kita mencari pilihan yang menguntungkan kedua belah pihak. Saya kira cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.